Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya, berapa banyak rahasia sejarah yang tersembunyi di balik dinding tua kota Yerusalem? Kota ini bukan sekadar kota kuno di tanah Syam, tetapi sebuah tempat yang sejak ribuan tahun lalu menjadi pusat peristiwa besar dalam perjalanan para nabi dan umat manusia. Di kota inilah Masjidil Aqsa berdiri, tempat suci yang dimuliakan dalam Al-Quran, surat Al-Isra, ayat 1. Di kota ini pula para sahabat Nabi pernah menapakkan kaki mereka. Para ulama mengajar, para pemimpin Islam mempertahankannya, dan berbagai peristiwa besar yang jarang diungkap dalam buku-buku sejarah pernah terjadi. Sebagian kisahnya terkenal, tetapi sebagian lainnya tersembunyi dalam lembaran riwayat-riwayat yang jarang dibicarakan. Kisah-kisah yang jika dibuka satu demi satu akan memperlihatkan betapa Yerusalem selalu berada di jantung sejarah dunia Islam. Dan pada video ini kita akan menelusuri lembar demi lembar rahasia itu. Inilah berbagai peristiwa di kota Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang tidak pernah benar-benar sunyi dari sejarah. Setiap batu yang tertanam di tanahnya seakan menyimpan catatan panjang tentang peristiwa yang mengguncang dunia. Dalam tradisi Islam, kota ini bukan sekadar wilayah geografis yang diperebutkan kekuasaan, tetapi sebuah tempat yang berkali-kali muncul dalam perjalanan para nabi, dalam ayat-ayat Al-Quran, dan dalam riwayat-riwayat syahih yang diwariskan oleh para perawi terpercaya. Ketika lembar-lembar sejarah itu dibuka perlahan, terlihat bahwa Yerusalem adalah panggung tempat berbagai peristiwa besar berlangsung. Sebagian di antaranya sangat dikenal, tetapi sebagian lain jarang disorot, meskipun tercatat dalam sumber-sumber yang kuat dalam khazanah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kisah ini seakan dimulai dari satu malam yang sunyi di Makkah, ketika Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang kemudian menjadi salah satu tanda besar dalam sejarah Islam. Peristiwa itu dikenal sebagai perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, disebutkan bahwa Allah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi sekelilingnya. Ayat ini menjadi dasar yang sangat kuat dalam tradisi Islam tentang kedudukan Yerusalem. Para ulama Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa Masjidil Aqsa pada saat itu telah lama menjadi tempat ibadah para nabi sebelumnya, sehingga perjalanan nabi menuju tempat tersebut bukanlah kebetulan sejarah, melainkan bagian dari rangkaian risalah yang menyambung dari para nabi terdahulu. Ketika riwayat syahih dibaca dengan teliti, terlihat bahwa Masjidil Aqsa bukan hanya lokasi singgah dalam perjalanan tersebut. Di tempat itulah Nabi Muhammad mengimami sholat para nabi yang telah datang sebelumnya. Riwayat ini tercatat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab syahihnya. Para nabi berkumpul, lalu Nabi Muhammad maju sebagai imam. Peristiwa ini sering disebut oleh para ulama sebagai simbol penutup kenabian. Seakan-akan seluruh risalah para nabi yang pernah berjalan di bumi bertemu di satu titik sejarah, lalu dipimpin oleh nabi terakhir sebelum perjalanan dilanjutkan menuju langit. Namun, kisah Yerusalem dalam sejarah Islam tidak berhenti pada malam Isra dan Mi'raj kota. Ini kemudian muncul kembali dalam fase awal sejarah Islam, ketika kaum muslimin pertama kali menetapkan arah syalat mereka pada masa awal di Madinah. Nabi Muhammad dan para sahabat melaksanakan sholat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis di Yerusalem. Hal ini berlangsung selama beberapa waktu sebelum turun perintah baru dari Allah untuk menghadap ke Masjidil Haram di Makkah. Perubahan arah kiblat ini disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144. Para ulama tafsir dari kalangan Ahlus Sunnah menjelaskan bahwa peristiwa ini menunjukkan hubungan spiritual antara Makkah dan Yerusalem. Dalam sejarah kenabian, riwayat-riwayat syahih juga mencatat bahwa para sahabat sangat memahami kedudukan kota ini. Mereka mengetahui bahwa Masjidil Aqsa adalah salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk didatangi secara khusus
untuk beribadah. Nabi Muhammad bersabda bahwa tidak dianjurkan melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi di Madinah, dan Masjidil Aqsa. Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim. Dari sinilah terlihat bahwa Yerusalem telah memiliki posisi yang sangat penting dalam kesadaran umat Islam sejak masa awal. Beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad, sebuah peristiwa besar kembali menghubungkan sejarah Islam dengan Yerusalem. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pasukan Muslim mencapai wilayah Syam dan akhirnya mengepung kota Yerusalem yang saat itu berada di bawah kekuasaan Bizantium. Catatan sejarah Islam menyebutkan bahwa pemimpin kota tersebut bersedia menyerahkan Yerusalem secara damai, tetapi dengan syarat bahwa penyerahan itu dilakukan langsung kepada khalifah kaum muslimin. Maka Umar bin Khattab melakukan perjalanan panjang dari Madinah menuju Yerusalem. Riwayat tentang perjalanan ini sering dikutip oleh para ulama sejarah karena menggambarkan sikap sederhana seorang pemimpin besar. Umar memasuki kota itu bukan dengan kemegahan kerajaan, melainkan dengan pakaian sederhana yang bahkan terlihat penuh tambalan. Ketika waktu sholat tiba, Umar menolak melaksanakan sholat di dalam gereja Makam Kudus, meskipun dipersilakan oleh pemimpin gereja. Ia khawatir jika ia sholat di dalam gereja tersebut, kaum muslimin setelahnya mungkin akan mengubah tempat itu menjadi masjid. Maka Umar memilih sholat di luar bangunan gereja. Dari tempat itulah kemudian dibangun sebuah masjid kecil yang dikenal sebagai Masjid Umar. Peristiwa penyerahan Yerusalem ini sering disebut sebagai salah satu contoh penting dalam sejarah hubungan antar agama di wilayah tersebut. Dalam perjanjian yang dikenal dalam literatur sejarah Islam sebagai Perjanjian Umar, penduduk kota dijamin keselamatannya, harta mereka dilindungi, dan tempat ibadah mereka tidak dihancurkan. Para sejarawan Ahlus Sunnah memandang dokumen ini sebagai salah satu bukti bagaimana hukum Islam diterapkan dalam wilayah yang baru, dikuasai tanpa memaksa penduduknya meninggalkan keyakinan mereka. Namun, di balik kisah penyerahan yang damai itu, terdapat fakta yang jarang dibahas secara luas. Ketika Umar memasuki area Masjidil Aqsa, tempat tersebut dalam keadaan sangat terbengkalai. Riwayat sejarah menyebutkan bahwa area itu dipenuhi kotoran dan sampah karena telah lama tidak dijaga sebagai tempat ibadah. Umar sendiri ikut membersihkan lokasi tersebut bersama para sahabat yang menyertainya. Mereka mengangkat kotoran dengan tangan mereka sendiri. Dari sinilah kemudian area itu dibersihkan dan kembali dijadikan tempat salat bagi kaum muslimin. Kisah ini menunjukkan sesuatu yang sering luput dari perhatian ketika Yerusalem dibicarakan hanya dalam konteks politik modern. Dalam sejarah Islam awal, kota ini dipandang sebagai amanah yang harus dijaga, bukan sekadar wilayah yang dikuasai. Para sahabat memandangnya sebagai tempat yang pernah disinggahi para nabi, sebagai lokasi yang disebut dalam Al-Quran, dan sebagai bagian dari warisan spiritual umat Islam. Tetapi catatan sejarah tidak berhenti di sana. Setelah masa Umar bin Khattab, Yerusalem kembali menjadi saksi berbagai peristiwa besar yang mengubah peta dunia Islam. Dinasti demi dinasti muncul, konflik terjadi, dan kota ini beberapa kali berpindah kekuasaan. Setiap pergantian itu meninggalkan cerita baru yang jarang dibuka secara mendalam dalam narasi populer pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Yerusalem berada di bawah kekuasaan kaum muslimin, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kota ini memasuki fase yang relatif tenang dalam sejarah dunia Islam. Para ulama, ahli hadis, dan penuntut ilmu mulai berdatangan ke wilayah Syam, termasuk ke Yerusalem. Dalam literatur hadis yang dikumpulkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, wilayah Syam sering disebut sebagai negeri yang diberkahi. Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa keberkahan berada di wilayah Syam. Para ulama hadis menempatkan riwayat ini sebagai salah satu dasar mengapa wilayah tersebut sejak awal menjadi pusat pergerakan ilmu dan juga pusat peristiwa besar dalam sejarah umat Islam
Yerusalem. Dalam periode ini tidak hanya berfungsi sebagai kota suci, tetapi juga menjadi bagian dari jaringan kota-kota penting dalam pemerintahan Islam. Jalur perdagangan melintas di sekitarnya, para ulama singgah di dalamnya, dan para gubernur yang diangkat oleh khalifah menjaga stabilitas wilayah tersebut. Catatan sejarah dari para sejarawan Islam menggambarkan bahwa Masjidil Aqsa kembali hidup sebagai pusat ibadah. Orang-orang datang untuk salat, membaca Al-Quran, dan menghidupkan majelis ilmu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung selamanya. Ketika kekuasaan dunia Islam mulai terpecah menjadi beberapa pemerintahan, kekuatan-kekuatan baru mulai muncul dari arah yang jauh. Pada akhir abad ke-11 Masehi, sebuah peristiwa besar mulai bergerak dari wilayah Eropa menuju tanah Syam. Gelombang pasukan yang sangat besar bergerak menuju wilayah yang oleh mereka disebut Tanah Suci. Peristiwa ini dalam sejarah dikenal sebagai Perang Salib. Dalam catatan sejarah Islam, masa ini menjadi salah satu periode paling gelap bagi kota Yerusalem. Pasukan-pasukan yang datang dari Eropa bergerak melalui Anatolia dan wilayah Syam dengan satu tujuan utama, menguasai Yerusalem. Kota yang sebelumnya menjadi tempat ibadah bagi berbagai komunitas itu kembali berubah menjadi medan konflik yang sangat besar. Pada tahun 1099 Masehi, pasukan Perang Salib berhasil memasuki Yerusalem setelah pengepungan yang berlangsung cukup lama. Catatan dari sejarawan Muslim dan juga beberapa catatan dari pihak Eropa sendiri menggambarkan sebuah peristiwa yang sangat mengerikan. Ketika kota itu jatuh, terjadi pembantaian besar terhadap penduduknya. Banyak orang terbunuh di jalan-jalan kota, bahkan di sekitar Masjidil Aqsa. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mencatat bahwa darah mengalir di dalam komplek Masjidil Aqsa akibat pembantaian tersebut. Riwayat ini sering dikutip dalam kajian sejarah Islam sebagai salah satu bukti betapa besar tragedi yang terjadi di kota itu pada masa Perang Salib pertama. Masjidil Aqsa yang sebelumnya menjadi tempat sholat kaum muslimin berubah menjadi markas militer bagi pasukan yang menguasai kota tersebut dalam masa pendudukan itu. Banyak bangunan yang sebelumnya berfungsi sebagai tempat ibadah kaum muslimin diubah fungsinya. Kubah batu yang dikenal sebagai Kubat As-Sakrah tetap berdiri, tetapi Masjidil Aqsa digunakan untuk kepentingan militer. Catatan sejarah menyebutkan bahwa sebagian bangunan bahkan dijadikan tempat penyimpanan perlengkapan perang. Tentang jatuhnya Yerusalem menyebar ke berbagai wilayah dunia Islam. Namun, pada masa itu dunia Islam sedang berada dalam kondisi yang sangat terpecah. Beberapa wilayah diperintah oleh dinasti yang berbeda, dan kekuatan militer mereka tidak selalu terkoordinasi. Hal ini membuat usaha untuk merebut kembali Yerusalem tidak langsung terjadi dalam waktu singkat. Tetapi dalam riwayat sejarah Islam, selalu ada tokoh-tokoh yang muncul pada saat-saat genting. Di wilayah Mosul dan Aleppo, seorang pemimpin mulai membangun kekuatan baru. Ia dikenal sebagai Imaduddin Zanki. Dalam literatur sejarah Islam, ia sering disebut sebagai salah satu tokoh awal yang memulai usaha serius untuk menghadapi kekuatan Perang Salib di wilayah Syam. Zanki mulai menyatukan beberapa wilayah Muslim yang sebelumnya terpisah. Ia memperkuat pertahanan kota penting, dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi kekuatan yang telah lama menduduki sebagian wilayah Syam. Para ulama pada masa itu juga memainkan peran penting dengan mengingatkan masyarakat tentang kedudukan Yerusalem dalam sejarah Islam. Meskipun Zanki tidak sempat merebut kembali Yerusalem, usahanya menjadi fondasi penting bagi generasi setelahnya. Setelah wafatnya Zanki, perjuangan itu dilanjutkan oleh putranya yang dikenal dengan nama Nuruddin Mahmud. Dalam catatan sejarah Islam, Nuruddin dikenal sebagai pemimpin yang sangat memperhatikan agama dan keadilan dalam pemerintahannya. Nuruddin membangun madrasah, memperkuat jaringan ulama, dan menyiapkan kekuatan militer yang lebih terorganisasi. Salah satu langkah yang paling sering disebut dalam literatur sejarah adalah ketika ia memerintahkan pembuatan mimbar besar yang direncanakan untuk ditempatkan di Masjidil Aqsa
Suatu hari nanti, mimbar itu dibuat dengan ukiran yang sangat indah, tetapi tidak langsung dikirim ke Yerusalem karena kota tersebut masih berada di bawah kekuasaan pasukan perang salib Bogi Nerudin. Mimbar itu adalah simbol harapan bahwa suatu hari Yerusalem akan kembali berada di tangan kaum muslimin. Mimbar tersebut disimpan dengan sangat hati-hati selama bertahun-tahun. Para sejarawan Islam sering menyebut peristiwa ini sebagai bukti bahwa perjuangan merebut kembali Yerusalem telah dipersiapkan jauh sebelum kemenangan. Itu benar-benar terjadi pada masa inilah panggung sejarah mulai bergerak menuju kemunculan seorang tokoh yang namanya kemudian dikenal di seluruh dunia Islam. Seorang pemimpin yang lahir di wilayah Tikrit, tumbuh di lingkungan militer, dan perlahan muncul sebagai tokoh penting dalam peristiwa besar yang akan mengubah sejarah Yerusalem. Tokoh itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dalam catatan sejarah Islam yang ditulis oleh para sejarawan seperti Ibnu Katsir dan Ibnu Al-Atsir, kemunculan Salahuddin tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia tumbuh di tengah situasi dunia Islam yang masih berusaha memulihkan diri setelah bertahun-tahun terpecah. Sejak muda ia berada dalam lingkungan militer yang dibentuk oleh perjuangan menghadapi pasukan perang salib. Salahuddin dilahirkan di wilayah Tikrit di Irak pada tahun 1137 Masehi. Ayahnya adalah seorang panglima yang berada dalam lingkaran kekuasaan, Imaduddin Zanki. Dari lingkungan inilah Salahuddin mengenal dunia kepemimpinan, strategi militer, dan juga pendidikan agama. Para sejarawan mencatat bahwa selain belajar strategi perang, ia juga dididik dalam ilmu-ilmu agama yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika Nuruddin Mahmud melanjutkan perjuangan ayahnya melawan pasukan perang salib. Salahuddin mulai tampil dalam berbagai ekspedisi militer. Namun pada awalnya, ia bukan tokoh utama. Ia lebih sering berada di belakang layar sebagai bagian dari pasukan yang dipimpin oleh pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh. Salah satu peristiwa penting yang mengubah arah hidup Salahuddin terjadi ketika Nuruddin mengirim pasukan ke Mesir. Pada masa itu, Mesir berada dalam situasi politik yang sangat rapuh. Dinasti yang memerintah mengalami konflik internal. Sementara pasukan perang salib juga berusaha memperluas pengaruh mereka ke wilayah tersebut. Jika Mesir jatuh ke tangan mereka, maka posisi dunia Islam di wilayah Syam akan menjadi sangat terancam. Pasukan yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh berhasil memasuki Mesir dan terlibat dalam berbagai konflik politik di sana. Setelah beberapa waktu, Syirkuh wafat dan secara tidak terduga, Salahuddin diangkat menjadi pemimpin di wilayah tersebut. Banyak orang pada saat itu tidak menyangka bahwa seorang panglima muda akan memegang kendali atas salah satu wilayah paling penting dalam dunia Islam. Namun, catatan sejarah menunjukkan bahwa keputusan itu kemudian menjadi salah satu titik balik yang sangat besar. Salahuddin mulai membangun kembali kekuatan Mesir. Ia memperkuat pertahanan wilayah itu, menata administrasi pemerintahan, dan yang paling penting, menyatukan kembali Mesir dengan dunia Sunni setelah sebelumnya. Wilayah tersebut berada di bawah pengaruh kekuasaan yang berbeda. Dalam berbagai sumber sejarah Ahlus Sunnah, disebutkan bahwa Salahuddin sangat dekat dengan para ulama. Ia sering menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat para ahli hadis, dan berusaha menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini membuat dukungan terhadapnya semakin kuat di berbagai wilayah. Setelah posisi Mesir menjadi stabil, Salahuddin mulai memusatkan perhatian pada tujuan yang sejak lama dipegang oleh Nuruddin Mahmud. Tujuan itu adalah membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan perang salib. Namun, sebelum langkah besar itu dilakukan, ia terlebih dahulu harus menyatukan berbagai wilayah Muslim yang sebelumnya terpecah. Proses ini memakan waktu bertahun-tahun. Salahuddin membangun aliansi, menenangkan konflik internal, dan perlahan membentuk kekuatan militer yang lebih besar daripada sebelumnya. Para sejarawan mencatat bahwa salah satu strategi terpenting yang ia lakukan adalah menggabungkan kekuatan Mesir dengan wilayah Syam
sehingga terbentuk sebuah kekuatan besar yang mampu menghadapi pasukan perang salib. Pada saat yang sama, para ulama juga mulai mengingatkan masyarakat tentang kedudukan Yerusalem dalam Islam. Khotbah-khotbah disampaikan di berbagai kota, mengingatkan umat tentang Masjidil Aqsa yang masih berada di bawah kekuasaan pasukan asing. Semangat ini perlahan menyebar di kalangan masyarakat Muslim. Ketegangan semakin meningkat ketika kedua kekuatan besar itu akhirnya mulai bergerak menuju konfrontasi terbuka. Pasukan perang salib masih menguasai beberapa benteng penting di wilayah Syam. Mereka memiliki pasukan yang besar dan pengalaman perang yang panjang. Namun, di sisi lain, dunia Islam kini tidak lagi terpecah seperti sebelumnya. Pada tahun 1187 Masehi, sebuah peristiwa besar terjadi di sebuah wilayah yang dikenal dengan nama Hittin. Di tempat inilah pasukan Salahuddin bertemu dengan kekuatan utama pasukan perang salib dalam sebuah pertempuran yang kemudian menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah Yerusalem. Catatan sejarah Islam menggambarkan bahwa pertempuran ini berlangsung sangat sengit. Strategi militer yang disusun oleh Salahuddin berhasil memutus jalur air pasukan lawan dan memaksa mereka bertempur dalam kondisi yang sangat sulit. Panas yang menyengat dan kelelahan membuat barisan pasukan perang salib mulai melemah. Akhirnya, pasukan tersebut mengalami kekalahan besar. Banyak pemimpin mereka ditangkap dan kekuatan utama yang selama ini menjaga kekuasaan mereka di wilayah Syam runtuh dalam satu pertempuran. Berita kemenangan ini menyebar dengan sangat cepat ke seluruh wilayah dunia Islam. Kemenangan di Hittin membuka jalan menuju tujuan yang telah lama dinantikan. Kota yang selama puluhan tahun berada di bawah kekuasaan pasukan perang salib kini berada dalam jangkauan pasukan Salahuddin. Jalan menuju Yerusalem akhirnya terbuka. Kemenangan di Hittin segera mengubah peta kekuasaan di wilayah Syam. Kota-kota yang sebelumnya berada di bawah kendali pasukan perang salib mulai jatuh satu demi satu ke tangan pasukan Salahuddin. Banyak benteng yang selama puluhan tahun menjadi simbol kekuatan mereka kini tidak lagi memiliki pasukan yang cukup untuk mempertahankannya. Pasukan Muslim bergerak dengan cepat, tetapi tetap terorganisasi, mengambil kembali wilayah-wilayah penting yang dahulu menjadi jalur utama menuju Yerusalem. Para sejarawan Islam mencatat bahwa setelah kemenangan tersebut, Salahuddin tidak langsung bergegas menuju Yerusalem. Ia terlebih dahulu mengamankan kota-kota strategis di sekitarnya. Kota seperti Achka, Nablus, dan beberapa benteng penting lainnya berhasil direbut kembali. Langkah ini dilakukan dengan perhitungan yang matang. Yerusalem tidak bisa dikepung jika wilayah di sekitarnya masih berada di tangan musuh. Sementara itu, berita tentang kekalahan besar di Hittin juga telah sampai ke Yerusalem. Kota itu berada dalam keadaan tegang. Pasukan perang salib yang tersisa di dalam kota menyadari bahwa kekuatan utama mereka telah hancur. Mereka tahu bahwa pasukan Salahuddin pada akhirnya akan datang. Pada tahun 1187 Masehi, pasukan Salahuddin akhirnya tiba di sekitar Yerusalem, kota yang selama hampir 90 tahun berada di bawah kekuasaan. Pasukan perang salib kini kembali menghadapi pengepungan besar. Tembok kota yang kokoh masih berdiri, tetapi jumlah pasukan yang mempertahankannya tidak lagi sekuat sebelumnya. Pengepungan itu berlangsung selama beberapa hari. Pasukan Muslim mengatur posisi di berbagai sisi kota. Para pemanah ditempatkan di titik-titik strategis. Sementara pasukan infanteri bersiap menghadapi kemungkinan serangan balasan dari dalam kota. Dalam catatan sejarah Islam disebutkan bahwa Salahuddin juga memerintahkan agar pasukannya tetap menjaga disiplin dan tidak melakukan tindakan yang melanggar aturan perang dalam Islam. Di dalam kota, pemimpin pasukan perang salib menyadari bahwa situasi mereka semakin sulit. Persediaan mulai menipis dan harapan untuk mendapatkan bantuan dari luar hampir tidak ada. Pada akhirnya mereka mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Namun, sebelum keputusan itu diambil, sebuah ancaman sempat muncul dari pihak yang mempertahankan kota. Mereka mengatakan bahwa jika pasukan Muslim memaksa masuk, mereka akan menghancurkan tempat-tempat suci di dalam Yerusalem
dan membunuh banyak penduduk sebelum kota itu jatuh. Ancaman ini membuat situasi menjadi sangat tegang. Salahuddin menghadapi dilema besar. Ia ingin merebut kembali Yerusalem, tetapi ia juga tidak ingin melihat kota itu hancur atau penduduknya menjadi korban pembantaian. Dalam catatan para sejarawan Muslim, keputusan yang diambilnya kemudian menjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah kota tersebut. Akhirnya, dilakukan perundingan antara kedua pihak. Setelah beberapa kali pertemuan, tercapai sebuah kesepakatan bahwa kota Yerusalem akan diserahkan secara damai kepada pasukan Muslim. Penduduk kota diberi kesempatan untuk meninggalkan Yerusalem dengan membayar sejumlah tebusan yang telah ditentukan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1187 Masehi. Yerusalem akhirnya kembali berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Setelah hampir 90 tahun berada di tangan pasukan perang salib, banyak sejarawan mencatat bahwa momen ini menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah perang salib. Namun, yang membuat peristiwa ini sangat berbeda dari penaklukan sebelumnya adalah cara kota itu diambil kembali. Tidak terjadi pembantaian besar seperti yang pernah terjadi ketika pasukan perang salib merebut kota tersebut hampir 1 abad sebelumnya. Salahuddin memerintahkan agar penduduk sipil dilindungi dan diberi kesempatan untuk keluar dengan aman. Bahkan dalam beberapa riwayat sejarah disebutkan bahwa banyak penduduk yang tidak mampu membayar tebusan akhirnya dibebaskan oleh Salahuddin atau oleh para pejabatnya. Beberapa di antara mereka bahkan dibantu dengan biaya perjalanan agar dapat meninggalkan kota dengan selamat. Setelah Yerusalem resmi berada di bawah kendali kaum muslimin, Salahuddin memasuki kota tersebut dengan sikap yang sangat berbeda dari para penakluk sebelumnya. Ia tidak memasuki kota dengan perayaan besar yang berlebihan. Catatan sejarah menggambarkan bahwa ia memasuki Yerusalem dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan adalah membersihkan kembali area Masjidil Aqsa, tempat yang selama puluhan tahun digunakan untuk kepentingan militer kini dikembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Para ulama dan para qari membaca Al-Quran di dalamnya. Azan kembali dikumandangkan di wilayah yang telah lama tidak mendengar panggilan syalat. Pada saat inilah mimbar yang dahulu dibuat oleh Nuruddin Mahmud akhirnya dibawa ke Yerusalem. Mimbar itu ditempatkan di dalam Masjidil Aqsa sebagai simbol bahwa perjuangan panjang yang dimulai oleh generasi sebelumnya akhirnya mencapai tujuannya. Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang sangat sering disebut dalam literatur sejarah Islam. Para ulama melihatnya bukan sekadar kemenangan militer, tetapi juga sebagai bukti bagaimana kesabaran, persatuan, dan kepemimpinan yang kuat dapat mengubah arah sejarah sebuah kota yang selama berabad-abad menjadi pusat perhatian dunia. Setelah Yerusalem kembali berada di bawah kekuasaan kaum muslimin pada tahun 1187 Masehi, kota itu memasuki fase baru dalam sejarahnya. Salahuddin Al-Ayyubi tidak hanya merebut kota tersebut, tetapi juga berusaha mengembalikan kedudukannya sebagai pusat ibadah dan ilmu dalam dunia Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah memulihkan seluruh area suci yang sebelumnya dipakai untuk kepentingan militer oleh pasukan perang salib. Para sejarawan mencatat bahwa Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya dibersihkan secara menyeluruh. Karpet baru dibentangkan, dinding-dindingnya dibersihkan, dan berbagai perbaikan dilakukan pada bangunan yang rusak selama masa pendudukan. Para ulama, qari, dan ahli hadis diundang datang ke Yerusalem untuk menghidupkan kembali majelis ilmu. Dalam waktu yang tidak lama, suara bacaan Al-Quran kembali terdengar di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Setelah puluhan tahun tempat itu berada di bawah kendali pasukan asing, Salahuddin juga memerintahkan agar beberapa madrasah dibangun di sekitar kawasan tersebut. Tujuannya bukan hanya untuk memperkuat kedudukan agama di kota itu, tetapi juga untuk menjadikan Yerusalem sebagai pusat pendidikan Islam di wilayah Syam. Para ulama dari berbagai kota seperti Damaskus, Aleppo, dan Kairo mulai berdatangan. Mereka mengajar tafsir,
hadis, fiqh, dan berbagai disiplin ilmu lainnya yang berkembang dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, kemenangan besar ini tidak membuat ancaman terhadap Yerusalem benar-benar berakhir. Dunia Eropa tidak tinggal diam setelah kehilangan kota yang mereka anggap sangat penting. Berita tentang jatuhnya Yerusalem menyebar luas dan memicu gelombang baru yang jauh lebih besar. Raja-raja dari berbagai kerajaan di Eropa mulai mempersiapkan pasukan untuk melakukan ekspedisi militer besar menuju wilayah Syam. Gelombang ini dalam sejarah dikenal sebagai Perang Salib Ketiga. Kali ini, pasukan yang datang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar dari Eropa, termasuk Richard yang dikenal dalam literatur Barat sebagai Richard, si hati singa. Pasukan mereka bergerak menuju wilayah pantai Syam dan berusaha merebut kembali kota-kota penting yang telah jatuh ke tangan kaum muslimin. Konflik yang terjadi pada masa ini berlangsung sangat sengit. Beberapa kota di wilayah pesisir kembali menjadi medan perang besar. Salah satu yang paling terkenal adalah pengepungan kota Aceh. Kota pelabuhan itu menjadi titik strategis karena menghubungkan jalur laut dengan wilayah pedalaman Syam. Pertempuran di wilayah tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat lama dan melibatkan pasukan dalam jumlah besar dari kedua pihak. Meskipun pasukan perang salib berhasil merebut beberapa kota di pesisir, mereka tidak pernah berhasil mencapai tujuan utama mereka, yaitu merebut kembali Yerusalem. Salahuddin mempertahankan wilayah pedalaman dengan sangat hati-hati. Ia memahami bahwa mempertahankan Yerusalem tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada penguasaan jalur-jalur strategis yang menuju kota tersebut. Oleh karena itu, ia lebih banyak memusatkan perhatian pada menjaga keseimbangan kekuatan daripada memaksakan pertempuran terbuka yang berisik besar. Dalam berbagai catatan, sejarah disebutkan bahwa meskipun kedua pihak terlibat dalam peperangan yang keras, hubungan antara para pemimpin mereka terkadang menunjukkan sisi yang sangat berbeda dari gambaran konflik yang brutal. Ada beberapa peristiwa ketika Salahuddin menunjukkan sikap yang penuh kehormatan terhadap lawannya, termasuk ketika ia mengirimkan bantuan medis kepada pihak lawan yang sedang sakit. Akhirnya, setelah bertahun-tahun konflik berlangsung, kedua pihak menyadari bahwa perang panjang ini tidak menghasilkan kemenangan mutlak bagi salah satu pihak. Maka dilakukanlah sebuah perjanjian yang mengakhiri fase besar dari perang tersebut. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Yerusalem tetap berada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Sementara para peziarah dari Eropa diperbolehkan datang untuk mengunjungi tempat-tempat suci mereka secara damai. Perjanjian ini menjadi salah satu bukti bahwa meskipun Yerusalem sering menjadi pusat konflik besar, kota ini juga beberapa kali menjadi tempat lahirnya kesepakatan yang berusaha menghindari kehancuran yang lebih luas. Dalam pandangan banyak sejarawan Islam, keputusan ini juga menunjukkan bahwa Salahuddin tidak hanya memikirkan kemenangan militer, tetapi juga stabilitas jangka panjang bagi wilayah yang sangat sensitif secara keagamaan. Setelah masa Salahuddin, Yerusalem tetap berada dalam dunia Islam selama beberapa abad berikutnya. Dinasti Ayyubiyah yang ia dirikan melanjutkan pemerintahan di wilayah tersebut. Setelah itu, kekuasaan berpindah ke tangan dinasti Mamluk yang juga menjaga kota itu sebagai bagian penting dari wilayah Syam. Dalam periode ini, berbagai pembangunan kembali dilakukan di Yerusalem. Para penguasa Muslim memperbaiki jalan-jalan, membangun madrasah baru, serta memperluas fasilitas di sekitar Masjidil Aqsa. Para ulama besar sering singgah di kota tersebut ketika melakukan perjalanan ilmu antara Mesir dan Syam. Riwayat dari para ulama hadis mencatat bahwa banyak majelis ilmu yang berlangsung di dalam kompleks Masjidil Aqsa pada masa itu. Para penuntut ilmu duduk dalam lingkaran-lingkaran kecil, mendengarkan penjelasan para guru mereka tentang tafsir Al-Quran, ilmu hadis, dan fikih. Kota yang pernah menjadi medan perang besar itu kembali hidup sebagai pusat kegiatan keagamaan dan intelektual dalam dunia Islam. Namun, stabilitas yang tampak di permukaan Yerusalem pada masa dinasti Mamluk tidak berarti kota itu sepenuhnya bebas dari ancaman.
Di balik aktivitas para ulama dan para penuntut ilmu yang memenuhi majelis-majelis di sekitar Masjidil Aqsa, dunia Islam saat itu sedang menghadapi ancaman yang sangat besar dari arah timur. Sebuah kekuatan militer yang sebelumnya hampir tidak dikenal oleh masyarakat Syam mulai bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Mereka adalah bangsa Mongol. Bangsa Mongol muncul dari wilayah Asia Tengah dan dalam waktu yang relatif singkat berhasil menghancurkan banyak kerajaan besar. Kota-kota penting di wilayah Persia dan Irak jatuh satu demi satu. Peristiwa yang paling mengguncang dunia Islam terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserbu dan dihancurkan oleh pasukan Mongol. Kota yang selama berabad-abad menjadi pusat kekhalifahan Abbasiyah itu berubah menjadi lautan kehancuran. Berita tentang jatuhnya Baghdad menyebar cepat ke seluruh wilayah Syam, termasuk Yerusalem. Para ulama dan penduduk kota menyadari bahwa jika pasukan Mongol terus bergerak ke barat, maka wilayah Syam akan menjadi target berikutnya. Ketegangan mulai terasa di berbagai kota, karena tidak ada satupun kerajaan yang sebelumnya mampu menahan kekuatan militer Mongol. Pada masa itu, kekuasaan di Mesir dan Syam berada di tangan dinasti Mamluk. Para penguasa Mamluk menyadari bahwa jika mereka tidak menghentikan ekspansi Mongol, maka seluruh wilayah Islam di bagian barat akan jatuh. Oleh karena itu, mereka mulai mempersiapkan perlawanan besar yang kemudian menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah dunia Islam. Pertempuran itu terjadi di sebuah tempat bernama Ain Jalut pada tahun 1260 Masehi. Lokasinya tidak terlalu jauh dari wilayah Palestina. Pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutus dan Panglima terkenal Baybars menghadapi pasukan Mongol yang selama ini dikenal hampir tidak pernah kalah. Pertempuran di Ain Jalut berlangsung dengan sangat sengit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah ekspansi Mongol, pasukan mereka berhasil dihentikan secara total oleh kekuatan militer Islam. Kemenangan ini tidak hanya menyelamatkan Mesir dan Syam, tetapi juga secara tidak langsung melindungi Yerusalem dari kemungkinan invasi yang sangat menghancurkan. Para sejarawan Islam sering menyebut pertempuran Ain Jalut sebagai titik balik yang sangat penting. Jika pasukan Mongol berhasil menembus wilayah Syam, maka kota-kota seperti Damaskus, Hebron, dan Yerusalem kemungkinan besar akan mengalami nasib yang sama seperti Baghdad. Namun, kemenangan Mamluk mengubah arah sejarah dan menghentikan gelombang kehancuran yang sedang melanda dunia Islam. Setelah ancaman Mongol berhasil dikendalikan, dinasti Mamluk semakin memperkuat peran mereka sebagai pelindung wilayah Syam dan tempat-tempat suci Islam. Yerusalem tetap berada di bawah perlindungan mereka selama beberapa abad. Para penguasa Mamluk memberikan perhatian khusus pada Masjidil Aqsa dan kawasan sekitarnya. Banyak bangunan penting yang masih berdiri di Yerusalem hingga sekarang sebenarnya berasal dari masa Mamluk. Mereka membangun madrasah, tempat penginapan bagi para penuntut ilmu, serta berbagai fasilitas untuk para peziarah yang datang ke kota tersebut. Arsitektur dari masa ini dapat dikenali dari gaya bangunan batu yang kokoh dengan ukiran yang khas. Pada masa itu, perjalanan menuju Yerusalem menjadi lebih aman dibandingkan periode sebelumnya. Para peziarah dari berbagai wilayah dunia Islam mulai berdatangan kembali. Mereka datang dari Mesir, Anatolia, Afrika Utara, bahkan dari wilayah yang sangat jauh di timur. Banyak di antara mereka yang mencatat pengalaman perjalanan mereka dalam kitab-kitab sejarah dan catatan perjalanan. Beberapa ulama besar yang melakukan perjalanan ke Yerusalem menulis tentang suasana majelis ilmu di Masjidil Aqsa. Mereka menggambarkan bagaimana para pelajar duduk mengelilingi para guru. Mereka sambil mencatat penjelasan tentang hadis dan tafsir. Riwayat yang bersumber dari kitab hadis sahih sering dibacakan dan dijelaskan secara langsung di tempat yang oleh kaum muslimin diyakini sebagai salah satu masjid paling mulia di bumi. Namun di tengah kehidupan ilmiah yang berkembang itu, sebuah perubahan besar sedang terjadi di wilayah yang lebih luas. Di bagian utara Anatolia, sebuah kekuatan baru mulai muncul. Pada awalnya,
Mereka hanyalah kelompok kecil yang memerintah wilayah perbatasan. Tetapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka berkembang menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam sejarah dunia Islam. Kekuatan itu kelak dikenal sebagai Kekaisaran Utsmaniyah. Pada masa awal kemunculannya, hampir tidak ada yang menyangka bahwa mereka suatu hari akan menguasai sebagian besar wilayah yang sebelumnya berada di bawah pemerintahan berbagai dinasti Islam. Namun, perkembangan mereka berlangsung sangat cepat, terutama setelah berhasil menguasai kota-kota penting di Anatolia dan wilayah Balkan. Sementara itu Yerusalem masih berada di bawah kendali dinasti Mamluk. Kota itu tetap menjadi tempat yang dihormati oleh kaum muslimin dan terus dijaga sebagai bagian dari wilayah Syam. Akan tetapi keseimbangan kekuatan di dunia Islam perlahan mulai berubah pada awal abad ke-16. Masa konflik besar antara dinasti Mamluk dan Kekaisaran Utsmaniyah tidak dapat lagi dihindari. Kedua kekuatan ini akhirnya bertemu dalam serangkaian pertempuran yang menentukan masa depan wilayah Syam dan Mesir. Salah satu pertempuran yang paling menentukan terjadi pada tahun 1516 Masehi di wilayah Marjdabik. Dalam pertempuran ini pasukan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Sultan Selim pertama berhasil mengalahkan pasukan Mamluk. Kekalahan ini membuka jalan bagi kekuasaan Utsmaniyah untuk mengambil alih wilayah Syam secara keseluruhan. Tidak lama setelah kemenangan tersebut, kota-kota penting di wilayah Syam mulai berada di bawah kendali Utsmaniyah. Yerusalem termasuk di antara kota-kota yang kemudian masuk ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah panjang Yerusalem. Setelah berabad-abad berada di bawah berbagai dinasti Islam seperti Ayyubiyah dan Mamluk, kini kota suci itu memasuki masa pemerintahan baru yang akan berlangsung selama ratusan tahun berikutnya. Masuknya Yerusalem ke dalam kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah membuka lembar sejarah yang baru dan berbeda dari periode sebelumnya. Kota yang selama berabad-abad menjadi titik perebutan antara berbagai kekuatan itu, kini berada di bawah satu pemerintahan besar yang memiliki wilayah sangat luas, membentang dari Anatolia hingga Afrika Utara. Bagi banyak penduduk Yerusalem, perubahan kekuasaan ini tidak disertai kehancuran, seperti yang sering terjadi pada masa perang sebelumnya. Sebalik, kota itu justru memasuki masa stabilitas yang panjang. Ketika Sultan Selim pertama berhasil mengalahkan dinasti Mamluk dan mengambil alih wilayah Syam, Yerusalem segera dimasukkan ke dalam struktur administratif kekaisaran. Namun perhatian yang lebih besar terhadap kota ini justru muncul pada masa putranya, Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Dalam sejarah barat ia sering disebut sebagai Suleiman the Magnificent. Sementara dalam tradisi Islam, ia dikenal sebagai penguasa yang memperkuat hukum dan administrasi negara. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, Yerusalem mengalami perubahan fisik yang sangat besar. Salah satu proyek paling terkenal adalah pembangunan kembali tembok kota yang hingga hari ini masih berdiri mengelilingi Yerusalem. Tembok tersebut dibangun antara tahun 1537 hingga 1541 Masehi. Struktur batu yang kokoh ini bukan hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga menjadi simbol bahwa kota suci itu kembali berada di bawah perlindungan kuat kekuasaan Islam. Gerbang-gerbang kota juga dibangun ulang dalam proyek tersebut. Beberapa di antaranya masih dikenal hingga sekarang, seperti Bab Al-Amud dan Bab Al-Khalil. Gerbang-gerbang ini menjadi jalur utama keluar masuk para pedagang, ulama, dan para peziarah yang datang dari berbagai wilayah kekaisaran. Perhatian Sultan Sulaiman tidak berhenti pada pembangunan tembok. Ia juga memerintahkan perbaikan besar pada kawasan Masjidil Aqsa dan Kubah Syahrah. Kubah Syahrah yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat usia diperkuat kembali dan dilapisi dengan ubin-ubin yang indah. Proyek renovasi ini membuat kompleks Haram Al-Syarif kembali menjadi salah satu pusat spiritual paling megah di dunia Islam. Catatan para ulama dan penulis perjalanan pada masa itu menggambarkan suasana Yerusalem sebagai kota yang hidup
Namun, tetap tenang, para peziarah datang dari berbagai penjuru wilayah Utsmaniyah. Mereka melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mencapai kota yang disebut dalam banyak hadis sebagai salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi. Riwayat sahih menyebutkan bahwa Nabi Muhammad menyampaikan bahwa perjalanan ibadah secara khusus dianjurkan menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Riwayat ini diriwayatkan dalam kitab hadis sahih oleh para imam besar seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena itulah Yerusalem tetap memiliki posisi istimewa dalam hati kaum muslimin sepanjang masa. Pada masa Utsmaniyah, jalur perjalanan menuju Yerusalem dijaga dengan lebih baik. Para penguasa memastikan keamanan jalur perdagangan dan jalur peziarah. Hal ini membuat jumlah pengunjung yang datang ke kota tersebut meningkat secara perlahan. Banyak dari mereka yang kemudian menuliskan catatan perjalanan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari sekitar Masjidil Aqsa. Beberapa catatan menyebutkan bahwa majelis ilmu tetap berlangsung di pelataran masjid. Para ulama dari berbagai mazhab mengajarkan hadis, tafsir, dan fikih kepada para murid yang datang dari wilayah yang sangat jauh. Tradisi ilmu yang telah berkembang sejak masa sebelumnya terus dipelihara. Namun di balik stabilitas yang tampak itu, dunia di luar wilayah kekaisaran sedang berubah dengan cepat. Di Eropa, kekuatan politik dan militer mulai berkembang pesat. Negara-negara baru muncul dengan ambisi yang semakin besar. Mereka mulai memperluas pengaruh mereka ke berbagai wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya berada dalam lingkup dunia Islam. Perubahan ini pada awalnya tidak langsung terasa di Yerusalem. Kota itu tetap menjalani kehidupan yang relatif tenang selama beberapa abad di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Tetapi perlahan-lahan tanda-tanda perubahan mulai muncul di wilayah sekitar pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi. Kekuatan Eropa mulai menunjukkan ketertarikan yang semakin besar terhadap wilayah Syam dan Palestina. Para diplomat, misionaris, dan penjelajah mulai berdatangan ke kawasan tersebut. Mereka membawa berbagai agenda politik dan agama yang sering kali tersembunyi di balik kegiatan ilmiah atau perdagangan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada masa inilah berbagai konsulat asing mulai dibuka di kota-kota besar wilayah Syam. Walaupun Yerusalem bukan pusat pemerintahan utama, kota itu tetap menarik perhatian karena nilai religius dan sejarahnya yang sangat besar. Di sisi lain, kekuasaan Utsmaniyah mulai menghadapi berbagai tekanan internal dan eksternal. Wilayah kekaisaran yang sangat luas menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Konflik dengan kekuatan Eropa, pemberontakan di berbagai daerah, serta perubahan ekonomi global perlahan melemahkan stabilitas negara tersebut. Yerusalem masih berada di bawah pemerintahan Utsmaniyah, tetapi dinamika geopolitik dunia mulai mengarah pada perubahan besar yang akan terjadi pada awal abad ke-20. Sebuah konflik global yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang mendekat, dan konflik itu kelak akan mengubah peta politik hampir seluruh dunia. Ketika perang besar itu akhirnya meletus, dampaknya tidak hanya dirasakan di Eropa. Gelombang perubahan tersebut menjangkau wilayah Timur Tengah dan secara langsung mempengaruhi masa depan Yerusalem. Kota yang selama berabad-abad berada di bawah pemerintahan Islam itu perlahan mendekati salah satu titik balik paling dramatis dalam sejarahnya. Pada awal abad ke-20 Masehi, Yerusalem masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Utsmaniyah yang telah memerintah kota itu selama hampir 400 tahun. Bagi banyak penduduknya, pemerintahan ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Masjidil Aqsa tetap dipenuhi para jamaah, pasar-pasar di dalam kota masih ramai oleh para pedagang, dan para ulama tetap mengajar di berbagai sudut kompleks Haram Al-Syarif. Namun di luar dinding kota yang tampak tenang itu, dunia sedang bergerak menuju salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia. Pada tahun 1914 Masehi, sebuah perang besar meletus di Eropa, yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Konflik ini melibatkan berbagai kekuatan besar dunia, dan dengan cepat meluas
ke berbagai wilayah lain. Kekaisaran Utsmaniyah akhirnya ikut terlibat dalam perang tersebut dan berada di pihak yang berhadapan dengan beberapa negara besar Eropa. Ketika perang itu meluas ke wilayah Timur, situasi di wilayah Syam mulai berubah secara drastis. Pasukan dari kerajaan Inggris bergerak dari arah Mesir menuju utara. Tujuan mereka bukan hanya mengalahkan pasukan Utsmaniyah, tetapi juga menguasai wilayah-wilayah penting di Palestina dan Syam yang memiliki nilai strategis sangat besar. Pada tahun 1917 Masehi, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Edmund Allenby bergerak menuju Yerusalem. Kota itu pada saat itu masih berada di bawah pemerintahan Utsmaniyah. Tetapi kondisi militer kekaisaran tersebut sudah sangat melemah akibat tekanan perang di berbagai front. Setelah serangkaian pertempuran di wilayah Palestina, pasukan Utsmaniyah akhirnya mundur dari Yerusalem. Pada bulan Desember tahun 1917 Masehi, pasukan Inggris memasuki kota tersebut. Peristiwa ini menandai berakhirnya lebih dari 6 abad pemerintahan Islam yang terus-menerus di Yerusalem. Sejak masa Salahuddin Alayubi, banyak catatan sejarah menggambarkan bagaimana Jenderal Allenby memasuki kota itu dengan berjalan kaki melalui salah satu gerbangnya. Ia menyatakan bahwa tindakan itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kota suci tersebut. Namun bagi banyak penduduk Muslim, peristiwa ini tetap menjadi salah satu titik perubahan paling besar dalam sejarah Yerusalem. Sejak saat itu wilayah Palestina termasuk Yerusalem berada di bawah kendali kekuatan Barat. Setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, sistem pemerintahan baru dibentuk di wilayah tersebut di bawah pengawasan Inggris. Masa ini dikenal sebagai periode mandat Inggris di Palestina. Pada periode inilah berbagai perkembangan baru mulai muncul yang kemudian mempengaruhi masa depan Yerusalem secara sangat mendalam. Salah satu peristiwa yang paling sering disebut dalam catatan sejarah adalah deklarasi politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Inggris pada tahun 1917 Masehi. Deklarasi ini menyatakan dukungan terhadap pembentukan sebuah tanah air bagi kaum Yahudi di wilayah Palestina. Deklarasi tersebut kemudian dikenal luas dalam sejarah modern sebagai Deklarasi Balfour. Kebijakan ini membuka pintu bagi gelombang migrasi Yahudi ke wilayah Palestina dalam jumlah yang semakin besar pada dekade berikutnya. Perubahan demografis mulai terjadi secara perlahan di berbagai wilayah Palestina. Kota-kota yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat Arab Muslim dan sebagian komunitas Kristen mulai mengalami peningkatan jumlah penduduk Yahudi yang datang dari berbagai wilayah Eropa. Situasi ini perlahan menimbulkan ketegangan di antara penduduk lokal. Banyak masyarakat Arab di Palestina yang mulai menyadari bahwa perubahan politik yang sedang terjadi dapat mempengaruhi masa depan tanah yang selama berabad-abad mereka huni. Yerusalem berada di tengah-tengah perubahan tersebut. Kota yang selama berabad-abad menjadi pusat spiritual bagi 3 agama besar kini juga menjadi pusat konflik politik yang semakin kompleks. Berbagai kelompok mulai mengajukan klaim atas kota itu dengan alasan sejarah, agama, dan politik. Pada dekade-dekade berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Demonstrasi, bentrokan, dan konflik lokal mulai terjadi di beberapa wilayah Palestina. Yerusalem, sebagai kota yang memiliki nilai simbolis sangat tinggi, seringkali menjadi pusat perhatian dalam berbagai peristiwa tersebut. Bagi kaum muslimin, perhatian utama tetap tertuju pada Masjidil Aqsa. Masjid ini tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai bagian dari sejarah panjang umat Islam sejak masa Nabi Muhammad dan para sahabat. Riwayat-riwayat sahih tentang keutamaan Masjidil Aqsa terus dibacakan dan diajarkan oleh para ulama di berbagai negeri Islam. Riwayat sahih menyebutkan bahwa salat di Masjidil Aqsa memiliki keutamaan yang besar dan bahwa masjid ini termasuk dalam 3 masjid yang memiliki kedudukan khusus dalam ajaran Islam. Karena itu setiap perubahan yang terjadi di Yerusalem selalu memiliki dampak yang sangat besar terhadap perasaan umat Islam di berbagai penjuru dunia.
Memasuki pertengahan abad ke-20 Masehi, situasi di Palestina semakin mendekati titik krisis. Perubahan politik global setelah Perang Dunia Kedua mempercepat berbagai proses yang sebelumnya telah dimulai pada masa mandat Inggris. Tekanan internasional, konflik antar komunitas, dan berbagai keputusan politik yang diambil oleh kekuatan dunia akhirnya membawa wilayah Palestina menuju fase baru yang jauh lebih penuh ketegangan. Yerusalem yang selama berabad-abad berdiri sebagai kota sejarah, kini perlahan bergerak menuju babak konflik modern yang dampaknya akan terasa hingga generasi-generasi berikutnya. Memasuki pertengahan abad ke-20 Masehi, Yerusalem telah berubah dari sekadar kota suci menjadi pusat konflik politik internasional. Ketegangan yang sebelumnya hanya berupa bentrokan kecil, kini berkembang menjadi pertarungan terbuka yang melibatkan berbagai kekuatan regional dan internasional. Situasi ini semakin memuncak setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, ketika peta politik dunia mulai diatur ulang oleh negara-negara besar pada tahun 1947 Masehi. Sebuah rencana pembagian wilayah Palestina diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam rencana tersebut, wilayah Palestina akan dibagi menjadi dua bagian utama, satu untuk negara Yahudi dan satu untuk negara Arab. Sementara Yerusalem direncanakan menjadi wilayah internasional yang berada di bawah pengawasan internasional karena kedudukannya yang sangat sensitif secara agama. Namun rencana ini tidak pernah benar-benar diterima oleh semua pihak. Ketegangan antara komunitas Arab dan komunitas Yahudi di Palestina justru semakin meningkat. Bentrokan bersenjata mulai terjadi di berbagai kota dan desa. Yerusalem yang memiliki nilai simbolis sangat besar segera menjadi salah satu pusat konflik tersebut. Pada tahun 1948, sebuah peristiwa besar terjadi yang kemudian mengubah sejarah wilayah ini secara drastis. Berdirinya negara Israel memicu perang besar antara negara baru tersebut dengan beberapa negara Arab di sekitarnya. Konflik ini menyebar ke berbagai wilayah Palestina termasuk Yerusalem. Dalam perang tersebut, kota Yerusalem akhirnya terbagi menjadi dua bagian. Bagian barat kota berada di bawah kendali Israel, sementara bagian timur termasuk kawasan kota tua Yerusalem dan Masjidil Aqsa berada di bawah kendali Yordania. Pembagian ini menciptakan garis pemisah yang sangat tegang di dalam kota yang selama berabad-abad menjadi tempat pertemuan berbagai peradaban. Selama periode ini, Masjidil Aqsa tetap berada di bawah pengelolaan otoritas Islam di wilayah Yerusalem Timur. Para jamaah muslim dari wilayah sekitar masih dapat melaksanakan salat di dalam kompleks tersebut. Namun, akses bagi kaum muslimin dari wilayah lain menjadi semakin sulit karena perubahan politik yang terjadi di kawasan tersebut. Situasi ini bertahan selama hampir 2 dekade. Yerusalem tetap menjadi kota yang terbagi secara fisik dan politik. Di satu sisi kehidupan keagamaan tetap berjalan di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Sementara di sisi lain, ketegangan militer antara negara-negara di kawasan itu terus meningkat. Pada tahun 1967 Masehi, sebuah konflik besar kembali meletus di Timur Tengah. Perang yang kemudian dikenal sebagai Perang 6 Hari terjadi antara Israel dan beberapa negara Arab. Konflik ini berlangsung sangat cepat, tetapi dampaknya sangat besar terhadap wilayah Palestina dan khususnya Yerusalem. Dalam perang tersebut, Israel berhasil menguasai Yerusalem Timur yang sebelumnya berada di bawah kendali Yordania. Sejak saat itu, seluruh kota Yerusalem berada di bawah kontrol Israel. Peristiwa ini menjadi salah satu titik perubahan paling penting dalam sejarah modern kota tersebut bagi umat Islam di seluruh dunia. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat besar karena Masjidil Aqsa berada di wilayah yang kini berada di bawah kendali politik yang berbeda dari masa sebelumnya. Sejak saat itu berbagai ketegangan terkait akses dan pengelolaan kawasan Haram Al-Syarif terus menjadi isu yang sangat sensitif dalam hubungan internasional. Meskipun demikian, Masjidil Aqsa tetap menjadi tempat ibadah bagi kaum muslimin. Para jamaah dari Palestina
terus menjaga kehidupan keagamaan di dalam kompleks masjid tersebut. Salat berjamaah tetap dilaksanakan, pengajian tetap berlangsung, dan para ulama tetap mengingatkan umat tentang kedudukan penting masjid tersebut dalam ajaran Islam. Riwayat-riwayat sahih yang menjelaskan keutamaan Masjidil Aqsa terus dibacakan dalam berbagai majelis ilmu. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa perjalanan ibadah dianjurkan menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan menjadi dasar penting dalam pemahaman umat Islam tentang kedudukan kota ini. Sepanjang akhir abad ke-20 hingga awal abad ke-21, Yerusalem terus berada di tengah berbagai peristiwa besar yang melibatkan politik, agama, dan identitas. Setiap perkembangan yang terjadi di kota ini hampir selalu mendapatkan perhatian dari umat Islam di seluruh dunia. Bagi banyak sejarawan Muslim, perjalanan panjang Yerusalem menunjukkan bahwa kota ini tidak pernah terpisah dari sejarah umat Islam sejak masa awal Islam, dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad hingga berbagai penaklukan, pengepungan, dan perubahan kekuasaan. Kota ini selalu berada di pusat perhatian dunia. Namun, sejarah Yerusalem juga menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Kota ini berkali-kali berubah tangan, berkali-kali menjadi medan konflik besar, dan berkali-kali menjadi simbol perjuangan berbagai peradaban. Semua peristiwa itu meninggalkan jejak yang sangat kuat dalam ingatan kolektif umat manusia. Dan ketika lembar-lembar sejarah itu terus dibuka oleh para peneliti dan sejarawan, semakin terlihat bahwa kisah Yerusalem bukan hanya tentang masa lalu. Banyak dari peristiwa yang terjadi di kota ini masih memiliki dampak langsung terhadap keadaan dunia hingga hari ini. Yerusalem pada awal abad ke-21 tetap berdiri sebagai kota yang memikul beban sejarah yang sangat panjang. Setiap batu di dinding kota tua, setiap lorong sempit di sekitar Masjidil Aqsa, dan setiap gerbang yang menghadap ke arah padang di sekitarnya, seolah menyimpan lapisan-lapisan peristiwa yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan manusia. Kota ini telah menyaksikan penaklukan, perjanjian damai, pembangunan kembali, dan juga konflik yang berkepanjangan bagi umat Islam. Perhatian utama tetap tertuju pada kompleks Masjidil Aqsa. Masjid yang berada di dalam kawasan yang dikenal sebagai Haram Al-Syarif itu terus menjadi tempat ibadah bagi kaum muslimin yang tinggal di Palestina. Di tengah berbagai perubahan politik yang terjadi di wilayah tersebut, kehidupan keagamaan di dalam kompleks masjid tetap dijaga oleh masyarakat setempat. Salat berjamaah 5 waktu terus dilaksanakan. Khutbah Jumat tetap disampaikan oleh para khatib, dan berbagai majelis ilmu masih berlangsung di beberapa sudut masjid. Para ulama yang tinggal di Yerusalem berusaha menjaga tradisi keilmuan yang telah berlangsung sejak berabad-abad sebelumnya. Mereka membaca dan menjelaskan hadis-hadis sahih yang membahas keutamaan Masjidil Aqsa dan kedudukan kota Yerusalem. Dalam sejarah Islam, salah satu riwayat yang paling sering disebut dalam majelis ilmu tersebut adalah hadis sahih yang menjelaskan tentang 3 masjid yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Dalam riwayat tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa perjalanan ibadah dianjurkan menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Yerusalem. Riwayat ini diriwayatkan dalam kitab hadis sahih oleh para imam besar dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjadi dasar penting dalam memahami kedudukan kota ini. Karena kedudukan itulah, Yerusalem selalu memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar wilayah geografis. Kota ini terhubung langsung dengan sejarah para nabi, dengan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, serta dengan berbagai peristiwa yang tercatat dalam riwayat sahih umat Islam. Namun sejarah Yerusalem juga memperlihatkan sebuah pola yang menarik. Kota ini hampir tidak pernah benar-benar terlepas dari perhatian dunia. Dalam setiap abad selalu ada kekuatan besar
yang tertarik untuk menguasainya atau mempengaruhi keadaan di sekitarnya. Dari masa Bizantium, masa penaklukan Islam oleh Khalifah Umar bin Khattab, masa Perang Salib, masa Salahuddin al-Ayyubi, hingga masa kekuasaan Utsmaniyah. Semuanya menunjukkan bahwa Yerusalem selalu berada di pusat pertemuan kepentingan besar. Ketika menelusuri riwayat-riwayat sejarah Islam yang sahih, terlihat bahwa perhatian terhadap Yerusalem tidak hanya muncul karena faktor politik. Para ulama sejak masa sahabat hingga generasi setelahnya sering mengingatkan umat tentang pentingnya menjaga hubungan spiritual dengan tempat-tempat suci dalam Islam. Masjidil Aqsa termasuk di antara tempat yang memiliki kedudukan tersebut. Dalam banyak kitab sejarah Islam disebutkan bahwa para sahabat Nabi dan para tabi'in pernah melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk beribadah di Masjidil Aqsa. Perjalanan itu kemudian dilanjutkan oleh generasi ulama setelah mereka. Tradisi ini membuat kota tersebut selalu terhubung dengan jaringan keilmuan Islam yang luas, dari Hijaz hingga Syam, dari Mesir hingga wilayah-wilayah yang sangat jauh di timur. Namun pada masa modern, tantangan yang dihadapi Yerusalem menjadi jauh lebih kompleks. Kota ini tidak hanya menjadi pusat perhatian umat beragama, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika politik internasional yang sangat rumit. Berbagai keputusan diplomatik, perundingan damai, dan konflik regional seringkali menjadikan Yerusalem sebagai salah satu titik pembahasan utama. Meskipun demikian, kehidupan sehari-hari di sekitar Masjidil Aqsa tetap berlangsung. Para pedagang membuka toko mereka di pasar-pasar kota tua. Anak-anak berjalan di lorong-lorong batu yang sama yang telah dilewati oleh banyak generasi sebelumnya. Para jamaah datang ke masjid membawa harapan dan doa yang sama, seperti yang pernah dibawa oleh kaum muslimin berabad-abad yang lalu. Bagi banyak orang yang mempelajari sejarah Islam, Yerusalem bukan hanya sekadar kota yang tercatat dalam buku-buku sejarah. Kota ini adalah simbol dari perjalanan panjang umat yang telah melewati berbagai masa kejayaan dan masa ujian. Setiap periode meninggalkan pelajaran yang berbeda tentang kekuasaan, kesabaran, perjuangan, dan juga tentang pentingnya menjaga tempat-tempat suci yang memiliki nilai spiritual sangat tinggi. Ketika lembar demi lembar sejarah Yerusalem dibuka dengan teliti, terlihat bahwa kota ini selalu menjadi cermin dari keadaan dunia di sekitarnya. Ketika dunia Islam kuat, Yerusalem berada dalam perlindungan yang stabil. Ketika dunia dilanda konflik besar, kota ini sering kali menjadi salah satu titik yang paling merasakan dampaknya. Karena itulah, banyak ulama dan sejarawan mengingatkan bahwa memahami sejarah Yerusalem bukan hanya tentang mengetahui peristiwa masa lalu. Memahami sejarah kota ini juga berarti memahami bagaimana perjalanan umat Islam terhubung dengan berbagai peristiwa besar yang membentuk dunia. Hingga hari ini, dan hingga sekarang Yerusalem tetap berdiri dengan seluruh lapisan sejarahnya. Dari masa para nabi, masa sahabat, masa para sultan dan ulama, hingga masa modern yang penuh dengan dinamika politik global. Semua peristiwa itu menjadikan kota ini sebagai salah satu tempat paling syarat makna dalam perjalanan sejarah umat manusia. Jika seluruh lembar sejarah Yerusalem yang telah kita buka tadi disusun kembali dengan tenang, maka terlihat satu pola besar yang tidak pernah berubah. Kota ini bukan sekadar wilayah di peta, bukan sekadar kumpulan bangunan tua yang bertahan melewati zaman. Yerusalem adalah simpul sejarah yang menghubungkan masa para nabi, masa para sahabat, masa para sultan, hingga masa dunia modern yang penuh ketegangan. Di kota ini, Nabi Muhammad pernah diperjalankan pada malam Isra menuju Masjidil Aqsa, sebuah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Di kota ini pula para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab pernah berjalan dengan penuh kerendahan hati ketika menerima penyerahan kota secara damai. Dari masa itu, Yerusalem menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah umat Islam. Berabad-abad kemudian, kota ini kembali menjadi medan ujian ketika gelombang perang salib datang dari arah barat. Yerusalem jatuh dan dipenuhi tragedi, hingga akhirnya
Allah menghadirkan seorang pemimpin dari kaum muslimin, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, yang berhasil mempersatukan kekuatan umat dan mengembalikan kota suci itu tanpa pembantaian. Setelah itu, Yerusalem melewati masa perlindungan dinasti Mamluk dan kemudian memasuki periode panjang di bawah Kekaisaran Utsmaniyah. Tembok kota dibangun kembali, Masjidil Aqsa dipelihara, dan majelis-majelis ilmu terus hidup di dalam pelatarannya. Selama berabad-abad kota ini berdiri sebagai salah satu pusat spiritual dunia Islam. Namun sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Abad ke-20 membawa perubahan besar ketika kekuasaan Islam di Yerusalem berakhir setelah Perang Dunia Pertama. Sejak saat itu, kota ini memasuki babak konflik modern yang jauh lebih rumit, melibatkan kekuatan politik global, identitas bangsa, dan perebutan makna sejarah. Walaupun demikian, satu hal tetap tidak berubah. Masjidil Aqsa tetap berdiri di tengah kota itu, tetap menjadi kiblat hati bagi jutaan kaum muslimin di seluruh dunia. Setiap hari azan tetap berkumandang di sana, salat tetap ditegakkan, dan generasi baru terus belajar tentang sejarah kota yang penuh ujian ini. Yerusalem mengajarkan satu pelajaran yang sangat dalam. Kekuasaan bisa berganti, kerajaan bisa runtuh, dan peta politik dunia bisa berubah. Tetapi tempat-tempat suci yang dijaga oleh iman, umat akan selalu memiliki makna yang lebih kuat daripada kekuatan politik manapun. Karena itu, memahami sejarah Yerusalem bukan hanya sekadar mengenal masa lalu, ia juga mengingatkan umat Islam tentang amanah besar untuk menjaga hubungan dengan tempat suci yang telah dimuliakan oleh Allah dan dijelaskan kedudukannya dalam riwayat-riwayat sahih. Dan hingga hari ini, Yerusalem masih berdiri sebagai saksi perjalanan panjang itu. Sebuah kota yang pernah dilewati para nabi, diperjuangkan para sahabat, dijaga para ulama, dan tetap hidup dalam doa jutaan kaum muslimin di seluruh dunia. Semoga kisah yang kita telusuri ini menambah pemahaman kita tentang sejarah Islam dan menumbuhkan kecintaan kita kepada tempat-tempat suci yang memiliki kedudukan besar dalam agama. Menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.